Domo, konnichiwa. Kembali bersama Mimin dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Di video kali ini kita akan belajar. Ini videonya untuk orang yang baru belajar baca tulis huruf hiragana dan katakana ya. Jadi di sini kita akan latihan membaca bersama-sama. Nah, cara berlatihnya, nah, ini khusus untuk pembelajar yang sudah belajar ya, sudah menghafal hiragana dan katakana dan sedang mencoba belajar membaca begitu. Jadi untuk pembelajar yang seperti itu, cara belajarnya, cara berlatihnya nanti Mimin akan membaca nih sebuah teks ya. Teksnya juga nggak susah-susah, yang gampang. Nanti kalian tinggal mengikuti saja, bisa dengan mengeluarkan suara, bisa juga dengan dalam hati ya, mengikutinya sambil mengikuti baca gitu ya. Dengan cara seperti ini diharapkan kita bisa membiasakan diri ya dengan huruf-huruf hiragana dan katakana dalam bahasa Jepang. Oke, kita langsung saja mulai. Hari ini kita akan coba baca. Sebenarnya banyak ya website yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan bacaan untuk pembelajar bahasa Jepang pemula. Nah, salah satu website itu adalah ini, namanya nihongo.tokuhon.jim.do.free.com ya. Jadi bisa dilihat di situ alamat websitenya. Ini di website ini kita bisa mendapatkan banyak bacaan yang bisa digunakan untuk belajar membaca ya. Dan bacaannya bisa ada dibagi-bagi berdasarkan levelnya ya. Jadi kita bisa lihat di atasnya di sini ada bacaan home, ada Tokuhon no tsukai kata, ada Reberbetsu Yomimono dan Rinku. Di atas ada menunya ya. Kita lihat menu yang ada tulisan Reberunya ya. Kita ke situ dan kita lihat level yang 0 dulu. Ya. Level yang 0 dulu. Oh, maaf. Sebentar. Kita klik yang level yang 0 dulu. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita tidak bisa membaca langsung di websitenya, tapi harus mengunduh file PDF yang ada di dalamnya di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak ya, ada banyak bacaan yang bisa kita unduh di sini. Dan ini adalah bacaan untuk di level yang 0 ya. Jadi akan mudah untuk dibaca oleh pembelajar pemula ya. Jadi oke. Nah, di sini Mimin sudah siapkan 1, 2, 3, 4, 5 bacaan untuk dibaca bersama hari ini ya. Oke, langsung saja. Jadi kita akan membaca pertama ini, Masku wo tsukuro ya. Terus ada Sankaku to Shikaku ya. Terus ada Kamakiri ya. Terus ada Sarukani dan terakhir Akazuking ya. Akazuking ini kalau bahasa Inggrisnya itu Red Riding Hood ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, apa itu namanya, lupa Mimin. Oke, kita langsung saja sudah download ya. Sekarang kita mulai membaca. Yang pertama, Masku wo tsukuro ya. Jadi di sini di bacaan ini akan diceritakan proses pembuatan sebuah masker ya. Jadi kita akan sama-sama membaca ya. Silakan kalian ikuti. Ikutinya dalam hati boleh atau diucapkan juga tidak apa-apa ya. Kita mulai. Masku wo tsukuro. Katagami wo tsukurimasu. Omote to ura desu. Hasami de nuno o kirimasu. Omote o 2枚作ります。裏を
2枚作ります。ミシンで縫います。アイロンをかけます。ゴムを入れます。出来上がり。鼻と口を覆います。家で過ごしましょう。Oke, gimana? Bisa mengikuti? Kita baca sekali lagi ya. Balik lagi. Ya, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. マスクを作ろう。型紙を作ります。表と裏です。ハサミで布を切ります。表を2枚作ります。裏を2枚作ります。ミシンで縫います。アイロンをかけます。ゴムを入れます。出来上がり。鼻と口を覆います。家で過ごしましょう。Oke, itu teks yang pertama ya. Jadi tentang membuat masker ya. Pertama, maskot skuro, ayo kita buat masker begitu ya. Terus membuat, ayo kita buat. Pertama ini buat cetakan dari kertasnya dulu ya, cetakan untuk pola maskernya. Omoteto ura ya, jadi yang atas dan yang depan dan yang belakangnya gitu ya. Terus hasamide nuno kirimas, memotong kain dengan gunting. Terus masing-masing membuat 2 ya, yang depan 2, yang belakangnya 2 lembar begitu. Terus dijahit dengan mesin jahit. Terus di setrika ya. Terakhir dipasangkan karet dan jadi deh dekiagari begitu ya. Mari kita dan ini apa ini? Menutupi bagian hidung dan mulut ya. Mari kita menghabiskan waktu di rumah begitu katanya. Oke ya. Baik, itu tentang masko tsukuro. Selanjutnya kita akan lihat teks yang kedua, wacana yang kedua. Ini cerita tentang apa ya? Tentang tentang apa ini ceritanya? Jadi tentang alat tulis yang bersaing ya. Alat tulis yang bersaing bersaing dengan jumlah sudut yang ada di badannya begitu. Ceritanya tentang sankaku to shikaku. Ya, kita lihat ceritanya seperti apa ya. Baik, kita mulai baca. 1, 2, 3. Sankaku to shikaku. Sankaku jogi desu. 三角定規は角が3つあると威張っています。鉛筆が言いました。カバンの方が角が多い。三角定規は信じません。嘘だよ。鉛筆は言いました。カバンを見に行こう。カバンです。角が4つあります。三角より多いです。三角定規は悔しいです。三角定規はハサミのところに行きました。
ハサミを貸してください。夜です。三角定規はカバンの家に行きました。カバンは寝ています。三角定規はカバンの角を切ってしまいました。朝です。みんなが言いました。カバンはすごい、かっこいい。カバンの角は8つになりました。三角定規は負けました。Hai, oke, selesai ya. Jadi mungkin bisa menyimak ya alur ceritanya tentang alat tulis ya, buku, terus penggaris segitiga dan teman-temannya yang berseteru mengenai sudut yang ada di badannya ya. Jadi ceritanya si ini ya, penggaris segitiga ini menyombongkan diri dengan menyebutkan bahwa di tubuhnya itu ada 3 sudut ya. Terus kata pensil, oh itu sebentar. Oh, ini gabang ya. Gabang no ho ga gabangって何でしょう。gabang ini gabang ini ya. gabang kabang じゃなくて gabang deshita. Tadi kayaknya saya salah baca ya. Gabang itu sepertinya semacam papan begitu ya. Papan untuk papan berjalan mungkin ya, gabang. Oke, tadi kayaknya Mimin salah baca ya, bukan kabang tapi gabang ya. Jadi kalau misalnya walaupun sudah lama belajar, tetap saja ya kalau baca itu ya harus teliti ya. Itu juga jadi pelajaran buat Mimin. Ya, terus ceritanya tadi si pensilnya ini ngomong ya, oh itu gabang itu sudutnya lebih banyak loh. Terus si penggaris segitiganya nggak percaya, bohong kamu gitu ya. Terus si pensilnya ngajakin penggaris segitiga, ayo kita lihat si gabang. Nah, terus diperlihatkanlah itu tuh si gabang tuh kan ada 4 ya sudutnya tuh. Terus si penggaris segitiganya ya gitu ya, merasa tersaingi gitu ya, merasa kalah ya. Terus akhirnya si penggaris segitiga ini pinjam gunting, dan pada malam-malam dia datang ke rumahnya gabang dan menggunting ya si gabang itu. Aduh, digunting dia, tapi akhirnya membuat si gabang sudutnya jadi lebih banyak begitu ya. Jadi penggaris segitiganya tambah kalah ya. Oke, jadi ceritanya gitu ya. Dibaca sekali lagi ya, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. 三角と四角。三角定規です。三角定規は角が3つあると威張っています。鉛筆が言いました。ガバンの方が角が多い。三角定規は信じません。嘘だよ。鉛筆は言いました。ガバンを見に行こう。ガバンです。角が4つあります。三角より多いです。三角定規は悔しいです。三角定規はハサミのところに行きました。ハサミを貸してください。夜です。三角定規はガバンの家に行きました。ガバンは寝ています。三角定規はガバンの角を切ってしまいました。朝です。
みんなが言いました。ガバンはすごい。かっこいい。ガバンの角は8つになりました。三角定規は負けました。おしまい. Hai, selesai ya. Oke, itu cerita tentang sangkaku to shikaku ya. Oke, semoga bisa baca tadi ya. Kita lanjut ke teks selanjutnya mengenai kamakiri. Apa ini kamakiri? Ada yang tahu? Nah, kamakiri ini apa? Belalang apa itu? Belalang tempur. Belalang apa itu ya? Namanya lupa. Mimin juga nggak tahu. Ada yang tahu? Silakan tulis di komentar ya. Belalang apa ya itu ya? Belalang tempur kali ya. Jadi ini cerita tentang deskripsi seekor belalang ya, belalang tempur. Ya, jadi teksnya juga nggak begitu sulit, insya Allah bisa diikuti ya. Baik, kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Kamakiri. Kamakiri desu. Midori iro desu. 大きな目です。鎌があります。卵です。カマキリの赤ちゃんです。かわいいですね。Oke, selesai ya. Pendek sekali ya. Jadi Mimin yakin bisa kalian ikuti ya. Jadi ceritanya tentang deskripsi seekor belalang ya. Kita baca sekali lagi. Kamakiri. Kamakiri desu. Midori iro desu. 大きな目です。鎌があります。卵です。カマキリの赤ちゃんです。かわいいですね。Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa mengikuti cerita tentang seekor belalang ya. Selanjutnya kita maju ke wacana berikutnya, yaitu Saru Kani. Nah, ini cerita tentang legenda monyet dan kepiting ya. Saru itu artinya monyet dan Kani itu artinya kepiting ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dulu ceritanya itu tentang seekor monyet yang menjahili seekor kepiting ya, dan dengan mengambil makanannya si kepiting. Terus nanti di akhirnya itu kalau nggak salah monyetnya itu ya, sarunya itu di akhirnya coba kita lihat ya, dibantu sama temennya ya, si kepiting itu dibantu karena monyet ini mengganggu si kepiting ini ya. Terus teman-temannya marah, teman-temannya kepiting ya, terus bersatu ya untuk mengalahkan si monyet ini ya. Diapain itu? Oh, pertama di apa itu? Kuriga tobimashita. Oh, ini diserang oleh kuri itu apa ya, kayak semacam buah ya, buah yang panas ini. Terus disengat oleh lebah. Terus ada lagi terus ditindihi oleh ini pohon ya, seorang batang kayu ya. Oke, jadi terus inilah ya, jadi si kepitingnya itu dibantu oleh teman-temannya untuk membalaskan kejahilan si monyet tadi. Oke, ini agak panjang ya. Baik, kita baca sedikit-sedikit. Kita mulai. Saru Kani. Saru desu. Kani desu. Saru ga
おむすびをもらいました。カニが柿の種をもらいました。カニが水をやります。柿の実ができました。猿が柿を食べました。カニが柿をくださいと言いました。猿が柿を投げました。カニは痛い。臼が来ました。栗が来ました。蜂が来ました。うんちが来ました。栗が飛びました。熱い。蜂が刺しました。痛い。臼が猿の上に乗りました。猿はごめんなさいと言いました。Oke, ya. Jadi ada teman-temannya kepiting itu ada ini usu itu mungkin itu ya apa sih kayak lesung atau apa gitu ya untuk menumbuk begitu ya. Terus temennya ada pup juga nih, ada pup, ada lesung, ada apa teman-temannya punya apa ya, teman-temannya aneh-aneh ya. Ada lebah juga ya. Kita baca sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Saru kani. Saru desu. Kani desu. Saru gaおむすびをもらいました。カニが柿の種をもらいました。カニが水をやりました。カニが水をやります。柿の実ができました。Kaki ini bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya kesemek ya, kaki. Saru ga Saru ga kaki o tabemashita. Kani ga kaki o kudasai to iimashita. Saru ga kaki o nagemashita. カニは痛い。臼が来ました。栗が来ました。蜂が来ました。うんちが来ました。栗が飛びました。熱い。蜂が刺しました。痛い。臼が猿の上に乗りました。猿はごめんなさいと言いました。Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini ceritanya itu ya tadi si kepitingnya itu dapat dapat biji benih buah kesemek ya, terus dia tanam. Terus dia dapat hasilnya, tapi ternyata kan ini monyet bisa manjat ya, bisa makan buah kesemeknya di atas, tapi nggak bagi-bagi dia nih, jahat ini. Jadi dibalaslah sama teman-temannya si kepiting ya, ceritanya seperti itu. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya tentang akazuking ya, akazuking. Ini mungkin udah tahu cerita ini ya, jadi kita baca dalam versi bahasa Jepangnya ya.
Nah mungkin di sini Akazuki-nya, akaknya nggak ada cara bacanya ya. Kita lihat ada nggak? Oh ada nih, ada ya. Jadi cuma judulnya aja yang nggak ada. Jadi ceritanya ada apa? Si kerudung merah begitu kali ya kalau bahasa Indonesia. Ceritanya si kerudung merah ini mau ke rumah si neneknya, tapi neneknya itu dimakan ternyata sama serigala ya. Ya serem ya. Terus serigalanya nyamar jadi nenek. Dan apa namanya, si Akazuki-nya dimakan juga ini. Waduh, serem amat ya ceritanya. Terus ada pemburu, si apa namanya, perutnya ternyata ceritanya gini ya. Mimin juga baru tahu ini ceritanya. Ternyata si serigalanya itu perutnya dipotong begitu, terus si pemburunya mengeluarkan nenek sama si cucunya ini. Serem juga ya. Oke, kita baca ya. Akazuki. Akazuki. Oba-san. Okami. Tabemashita. 大きい耳、大きい目、大きい口、赤ずきんを食べました。漁師、切りました。Ya kira-kira begini ya ceritanya ya. Ya serem, apa cerita anak kecil sih tapi serem ya kalau misalnya dipikirin. Oke, kita baca sekali lagi ya. Ini simple banget ya ternyata ya teksnya. Oke, kita baca dari pertama. 1, 2, 3. Akazuki. Akazuki. Oba-san. Okami. 食べました。大きい耳、大きい目、大きい口、赤ずきんを食べました。漁師、切りました。Hai, oke ya. Jadi ceritanya begitu. Ya, oke, baik. Itu dia tadi sudah dibacakan 5 ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 teks dari website ini ya. Website apa tadi namanya? Min lupa. Nihongo Tokuhong ya, Nihongo Tokuhong. Jadi kalian bisa lihat website, nama apa, alamat websitenya di situ. Nanti silakan bisa akses kapan saja untuk belajar membaca. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.